tengah dominasi sistem republik dan demokrasi modern, ada satu sistem pemerintahan kuno yang secara mengejutkan masih bertahan dan beroperasi dengan kokoh. Monarki, dari istana megah di London hingga gurun pasir di Riyadh, raja, ratu, sultan, dan kaisar masih memegang gelar tertinggi di puluhan negara. Namun, jangan tertipu, gelar raja di Inggris memiliki arti yang sangat berbeda dengan gelar raja di Arab Saudi. Inti dari monarki modern adalah dualitas kekuasaan, dan inilah yang akan kita bedah hari ini. Perbedaan fundamental antara monarki konstitusional dan monarki absolut, dan mengapa sistem ini menolak untuk punah di abad ke-21. Secara definisi dasar, monarki adalah sistem di mana kekuasaan tertinggi diwariskan dalam satu garis keturunan dan dipegang oleh seorang penguasa tunggal, tetapi seiring berjalannya waktu, kekuasaan penguasa ini telah terkikis oleh konstitusi, perjanjian, dan kebangkitan parlemen. Mari kita mulai dengan jenis monarki yang paling umum saat ini. Monarki konstitusional. Ini adalah model yang kita lihat di negara-negara seperti Britania Raya, Jepang, Spanyol, Swedia, dan bahkan Malaysia. Dalam monarki konstitusional, penguasa monarki entah itu raja, ratu, atau kaisar adalah kepala negara. Namun, ini adalah peran yang hampir seluruhnya seremonial. Kekuasaan politik yang sesungguhnya tidak berada di tangan mereka, melainkan di tangan parlemen dan perdana menteri, yang merupakan kepala pemerintahan yang dipilih secara demokratis. Bayangkan raja sebagai sebuah mahkota yang indah, simbol yang melambangkan seluruh sejarah dan identitas bangsa. Tetapi kekuasaan untuk menandatangani undang-undang, menetapkan anggaran, atau mengirim pasukan berada di meja Perdana Menteri. Meskipun mereka mungkin memberikan persetujuan kerajaan, ini biasanya hanya formalitas. Mereka tidak terlibat dalam persaingan politik sehari-hari. Peran mereka sangat vital dalam menjaga persatuan nasional, menjadi jangkar tradisi, dan memberikan rasa kesinambungan, terutama di masa krisis politik. Mereka berdiri di atas politik, menyatukan seluruh rakyat tanpa memandang afiliasi partai. Inilah alasan mengapa monarki konstitusional begitu populer dan stabil. Mereka memberikan wajah yang non-politik bagi negara. Sekarang, mari kita pindah ke kutub yang berlawanan. Monarki absolut atau semiab. Inilah tempat di mana gelar kerajaan memiliki bobot politik yang sangat nyata. Dalam monarki absolut, seperti yang ditemukan di Arab Saudi atau Brunei Darussalam, penguasa monarki raja, sultan, atau emir tidak hanya kepala negara, tetapi juga kepala pemerintahan. Konstitusi, jika ada, tidak membatasi kekuasaan mereka secara signifikan. Mereka memiliki wewenang untuk membuat andang-gendang, mengangkat dan memecat menteri, mengontrol militer, dan pada dasarnya mengendalikan seluruh kebijakan negara. Kekuasaan mereka tidak dapat diganggu-gugat, dan mereka bertanggung jawab langsung atas keputusan-keputusan eksekutif. Ada juga kasus yang disebut monarki semi-absolut, seperti Yordania atau Maroko. Di sini ada parlemen yang dipilih dan ada perdana menteri, tetapi raja masih memegang kekuasaan yang sangat substansial, terutama dalam hal keamanan, pertahanan, dan kebijakan luar negeri, serta memiliki hak veto nyata atas keputusan legislatif. Kekuatan mereka jauh melampaui sekadar seremonial. Lalu, timbul pertanyaan besar. Mengapa sistem yang terkesan feodal ini bisa bertahan di era globalisasi dan hak asasi manusia? Jawabannya terletak pada kombinasi unik antara sejarah, identitas, dan stabilitas. Pertama, tradisi dan identitas. Bagi banyak negara,
keluarga kerajaan adalah personifikasi hidup dari sejarah mereka yang panjang. Mereka adalah simbol yang tidak dapat digantikan oleh politisi yang datang dan pergi setiap beberapa tahun. Di Jepang, kaisar dianggap sebagai bagian integral dari identitas kuno bangsa. Di monarki mewakili kejayaan masa lalu dan kesinambungan yang melewati 2 perang dunia dan perubahan sosial yang radikal. Mempertahankan monarki berarti mempertahankan jiwa bangsa. Kedua, stabilitas politik, terutama dalam monarki konstitusional, raja atau ratu bertindak sebagai penjamin ketertiban ketika terjadi kekacauan politik parlemen masif atau perdana menteri terpaksa mundur. Monarki memberikan titik fokus yang stabil. Mereka adalah jangkar yang memastikan kapal negara tidak terimbang-ambing terlalu jauh. Mereka dapat memediasi dan memastikan transisi kekuasaan berjalan mulus, jauh di atas pertikaian politik. Terakhir, daya tarik ekonomi dan budaya. Monarki adalah komoditas budaya yang sangat besar. Mereka menarik pariwisata, membangkitkan kebanggaan nasional, dan memberikan narasi yang menarik bagi dunia luar. Lihat saja bagaimana turis membanjiri London atau Tokyo untuk melihat sekilas kemegahan kerajaan. Singkatnya, monarki modern adalah studi tentang keseimbangan kekuasaan. Di satu sisi, ada mahkota yang dilepas dari kekuasaan politik, berfungsi sebagai simbol abadi. Di sisi lain, ada takhta yang masih memegang kendali penuh atas nasib jutaan rakyatnya. Dua wajah monarki ini membuktikan bahwa meskipun bentuk pemerintahan berubah, daya tarik kekuasaan baik simbolis maupun nyata tetap menjadi kekuatan yang tak lekang oleh waktu. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu menyukai video ini dan ingin tahu lebih banyak tentang topik-topik menarik lainnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.